Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatus Saada bersama dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Dalam video kali ini akan membahas mengenai salah satu contoh kasus dalam etika bisnis dan profesi pada kasus dugaan korupsi VLCC PT Pertamina Persero. Bersumber dari Kompas tanggal 3 Oktober 2007, dari berita kasus tersebut, maka dapat kita lihat bahwa berdasarkan penyidikan Kejagung, direksi bersama-sama Komisaris Utama PT Pertamina tanpa persetujuan Menteri Keuangan tanggal 11 Juni 2004 melakukan divestasi 2 VLCC Frontline dengan harga 184 juta dolar Amerika. Hal tersebut bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 1991 pasal 12 ayat 1 dan 2 karena persetujuan Kementerian Keuangan baru terbit pada tanggal 7 Juli 2004. Selain itu, dalam dugaan kasus korupsi VLCC, menurut Jaksa Agung Hendraman Supanji menyatakan bahwa korupsi dilakukan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan VLCC itu lebih banyak dari yang semula disebutkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Kang Rai Nur Cahya akan menjelaskan siapakah pemegang saham pada PT Pertamina. Pemegang saham pada PT Pertamina adalah Pemerintahan Republik Indonesia. Pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Nomor Peraturan 31 Tahun 2003 tertanggal 19 Juni 2003, PT Pertamina beralih bentuk menjadi PT Persero, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Maka dari itu, Pertamina hanya sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak, gas, dan bumi di Indonesia, yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Melalui Kementerian Negara, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, selaku kuasa pemegang saham. Saya Nur Karimah akan membahas soal nomor 2, yaitu apakah tindakan direksi dan komisaris Pertamina dapat dibenarkan bila dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jawabannya adalah, jika kita lihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan fakta yang ada bahwa pada tahun 2003, Pertamina berbentuk persekutuan perdata, kemudian telah diubah menjadi perseroan terbatas. Berkaitan dengan hal ini, maka Pertamina harus tunduk dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi memiliki wewenang untuk mewakili perseroan, sedangkan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Perseroan. Sehingga atas penjualan aset atau yang bukan saham cukup dengan memperoleh persetujuan komisaris melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 yang berbunyi bahwa direksi wajib memperoleh persetujuan untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Baik, selanjutnya saya Lina membahas dugaan kasus korupsi VLCC PT Pertamina Persero mengenai siapa yang seharusnya berwenang untuk memutuskan divestasi aset Pertamina tersebut. Jadi, pihak berwenang untuk melakukan divestasi aset Pertamina adalah direksi. Direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran, dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta RKP, rencana kerja anggaran perusahaan dan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan. Kemudian dikaji oleh komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat direksi. Direksi juga bertanggung jawab mengenai struktur pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, terus memastikan praktik akuntansi dan pembukuan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal ini PT Pertamina sebagai perusahaan BUMN melakukan divestasi harus melalui persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003. Menteri Keuangan merupakan wakil pemerintah dalam kepemilikan RND, kekayaan negara, KND, kekayaan negara yang dipisahkan yang kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Di antaranya adalah kewenangan selaku pemegang saham atau rapat umum pemegang saham. Sehingga dalam melakukan investasi, direksi dan komisaris harus mempunyai persetujuan dari Kementerian Keuangan yang sebelumnya harus dilakukan LWPS. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma. Selanjutnya saya Karisma Dewi. Saya akan menjelaskan bagaimana adanya kasus penjualan VLCC pada perusahaan Pertamina yang sering menimpa BUMN. Menurut kelompok kami, penerapan tata kelola yang kurang baik oleh pihak perusahaan Pertamina menyebabkan hubungan antara perusahaan dengan pihak stakeholder tidak berjalan dengan semestinya, di mana hal ini menyebabkan adanya kasus penjualan VLCC yang tidak transparan. Hal ini menimbulkan kontroversi karena penjualan VLCC tersebut hanya diketahui oleh pihak direksi atau dewan komisarisnya saja, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak stakeholder yang lainnya. Seharusnya pihak Pertamina menggunakan GCG atau Good Corporate Governance yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak stakeholder dengan direksi sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik. Baiklah, selanjutnya saya Lena Avanti dengan NIM 12119042 akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan kelima atas kasus Pertamina ini. Yang mana pertanyaan kelima itu terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan mengenai peraturan
peraturan tentang penjualan aset BUMN. Dan yang kedua, pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kasus Pertamina ini atas prinsip-prinsip penerapan Good Corporate Governance. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, peraturan tentang penjualan aset BUMN, peraturan tersebut diatur menurut Peraturan Menteri Negara Perusahaan BUMN nomor per/2/MBU/2010 bagian kedua tentang penjualan, yang mana bagian kedua tentang penjualan ini terdapat beberapa pasal. Ada pasal ke-5, pasal ke-6, pasal ke-7, pasal ke-8, dan pasal ke-9. Akan tetapi dalam kasus ini yang terkait hanya pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Dalam pasal 5 menyatakan bahwa pemindahtanganan dengan cara penjualan dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan. Dan pasal ke-6 menjelaskan tentang penjualan dilakukan sepanjang hal memberikan dampak yang lebih baik bagi BUMN itu sendiri. Dan pasal ke-7, penjualan dapat dilakukan dengan cara penawaran umum, penawaran terbatas, dan menunjukkan langsung. Jadi peraturan tentang penjualan aset BUMN terdapat dalam Peraturan Menteri Negara nomor per/02/MBU/2010. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya menurut prinsip-prinsip penerapan Good Corporate Governance atas kasus ini? Sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, yang mana prinsip Good Corporate Governance itu sendiri harus transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Yang mana dalam kasus keputusan menjual kapal angkut besar ini melibatkan seluruh direksi komisaris Pertamina, akan tetapi tanpa persetujuan Menteri Keuangan. Yang mana komisaris serta direksi harus bersikap profesionalisme untuk menyelamatkan perusahaan dalam keadaan apapun, dan melakukan aktivitas ekonomi harus sesuai dan memperhatikan aspek independensi dan profesionalitas agar menghasilkan dampak positif bagi perusahaan, dan selalu mengikuti aturan yang ada saat mengambil keputusan. Nah, akan tetapi di kasus ini Menteri Keuangan tidak mengetahui bahwa direksi dan komisaris Pertamina melakukan penjualan. Di sini saja sudah terlihat bahwa komisaris dan direksi Pertamina itu melanggar prinsip penerapan Good Corporate Governance, yaitu transparansi. Demikian pemaparan dari saya. Saya mewakili kelompok 4, Karisma Dewi, Lena Susanti, Nur Karimah, Rizka Anggraini Nur Cahya, Sri Aliu Aldina, dan saya Siti Robiatus Sada mengucapkan terima kasih telah menonton video ini.